Inspektorat Jenderal ini kan pengawasan internal lah, lebih banyak internal. Tapi tidak mungkin juga dengan kondisi yang ada, anggaran yang terbatas, Inspektorat Jenderal ini bisa mengawasi seluruhan itu ya, semua. Paling-paling sampling aja. Kami ketika di daerah juga, misalnya di kota, kabupaten atau provinsi ada kan, inspektorat kota, kabupaten dan provinsi itu. Begitu juga, nggak bisa semua program, semua proyek itu bisa diawasi juga secara internal oleh inspektorat masing-masing itu. Nah ini juga demikian terluas. Misalnya kalau di PU ini, PUPR ada 5.000 paket setahun. Nah kapan bisa mengawasi secara langsung gitu kan? Nah ini saya kira harus ada suatu sistem. Tentu tadi disampaikan juga ada konsultan supervisi gitu ya. Nah, saya juga melihat ini Mbak kemarin itu, kalau misalnya di jalan tol, saya ulangin lagi, jalan tol yang menunjuk juga, misalnya yang mengerjakan penugasan, utama karya atau apalah, BUMN, nanti mereka yang mengadakan konsultan supervisi, ini jeruk makan jeruk ini. Harusnya memang dari PUPR-nya mengawasi lebih ketat. Jadi ada sistem pengawasan yang baik lah antara BUMN yang mengerjakan atau swasta juga ada, swasta murni gitu ya, yang mengerjakan jalan tol diawasi oleh konsultan supervisi yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR gitu dari dana APBN. Itu lebih pas harusnya. Nah kemudian lah untuk BPSDM ya, dulu kita mengenal juga di PU ini banyak kerjasama Pak dengan luar gitu ya. Antara lain kalau urusan sumber daya air dengan nih, pernah saya sampaikan juga dan Delop ya, Belanda gitu, IHA Delop. Nah itu muncullah program BPower, Bandung International Program for Water Resources Development. Nah ini, saya melihat tidak ada lagi seperti itu, tapi lebih ke S2, super spesialis gitu atau S3 itu dikirim ke perguruan tinggi kita sendiri. Memang sekarang sudah makin maju gitu perguruan tinggi kita, tapi ada baiknya kalau ada juga yang dikirim ke luar atau kerjasama lagi, jadi lebih cepat Pak pengembangan SDM-nya di PU sendiri, terutama yang muda-muda baru masuk gitu kan, baru masuk disekolahkan lagi kerjasama dengan luar, bisa saja dengan siapa saja, Korea, Cina atau Belanda juga gitu. Nah ini saya kira lebih baiklah kualitasnya nanti SDM di PUPR di samping yang program reguler yang dipaparkan tadi gitu. Nah kemudian untuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pak, saya tidak melihat detailnya sedikit saja Pak gitu. Misalnya tadi dipaparkan jadi masih ini sekali gitu ya, umum sekali. Nah, mungkin saya minta ini Pak, secara detail apa yang dilakukan di dapil kami gitu. Atau katakanlah pengembangan Sumatera bagian selatan. Nah itu apa yang dilakukan di situ? Apa produknya gitu? Kami dengan anggaran yang sudah dibelanjakan itu gitu. Saya kira masing-masing kami tapi perlu itu. Oh ini, jalan kita ke depannya seperti ini gitu kan. Jembatan segala macam. Nah, saya ingin melihat apakah masih ada terbuka perencanaan ke depan ini jembatan Selat Sunda misalnya. Kemudian jembatan Sumatera Bangka gitu ya, Bangka Belitung. Ini penting sekali untuk pengembangan wilayah kami gitu ya. Di samping juga kita ada di Sumatera ini ada jalan lintas timur, lintas barat dan lintas tengah. Nah, mau diapakan itu setelah adanya nanti jalan tol yang dari Lampung, Palembang, Jambi dan ke utara
juga dari Lampung, Palembang ke Bengkulu gitu ya, lewat Lubuk Linggau. Nah, gimana ini pengembangannya? Nah, kemudian yang kedua, kita tidak melihat sekarang ini kawasan ini, Pak, metropolitan itu, kawasan kota gitu ya. Nah, ini ada baiknya BPIW juga menangani ini gitu. Siapa yang melakukan ini? Ya? Mulai dari, nah ini tata ruangnya sudah tidak di PU lagi kan, udah di BPN gitu ya, BPN tata ruang. Apakah ada kerjasama itu? Jadi RUTR wilayah gitu, wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota gitu kan, detailnya. Nah saya ingin ada detailnya itu di kota gitu kan, sehingga ada perencanaan yang baik. Kota-kota kita tidak jalannya jadi nyimpang gitu perencanaannya. Kita harus perhatikan juga, Pak, bahwa zaman Belanda dulu mereka punya planolog yang baik, sehingga kota-kota kita ini dulu di zaman Belanda sudah bagus, Pak. Kalau Jakarta Menteng gitu ya, kota gitu ya, salurannya besar-besar gitu. Kalau di tempat-tempat lain juga seperti itu ya. Di Palembang juga ketika itu sungai itu jadi muka kota gitu. Tapi setelah pasca kita setelah merdeka justru kita semeraut, Pak. Kota itu berjalan sendiri, akhirnya sungai-sungai jadi belakang gitu ya, di tempat pembuangan sampah, pembuangan kotoran sebagainya, termasuk tempat kami gitu ya. Nah sekarang kita mau buka lagi, mau beresin lagi, itu sulitnya luar biasa itu. Saya pernah melakukan 100-200 meter aja sulit, Pak, karena sudah kumuh dulu di sini di pinggiran sungai. Nah, apakah kita akan biarkan seperti ini gitu pengembangan kota ke depan ya, terutama kota-kota yang ada sungai gitu ya? Saya kira harus ditangani cepat sehingga kota-kota kita akan semakin baik dan tidak kalah dengan luar. Ingat, Pak, kalau kota sungai itu adalah kota yang sukses. Kalau di luar tuh mana ada yang jelek, bagus semua. Nah, termasuk benchmark kita taruhlah kalau kami Bangkok gitu ya. Bangkok itu ya luar biasa, tidak ada yang kumuh pinggir sungai gitu ya. Nah ini. Nah kemudian bagaimana kota itu gitu, penyediaan spamnya gitu ya, apakah ini bisa ditangani BPIW ke depannya, gimana IPAL-nya juga gitu. Nah saya ingin tahu berapa persen kita IPAL kita ini di Indonesia, kota-kota di Indonesia nih. Nah, kami pernah belajar juga waktu itu beberapa hari ya di Bangkok, 80% kota itu sudah diolah limbahnya gitu ya. Nah kita mana kota yang 80%? Apakah sudah ada gitu? Saya kira belum ada ini. Jadi ini menjadi PR kita ke depan. Jadi air bersihnya bagus, pengolahan limbahnya baik gitu kan, kotanya teratur, terencana dengan baik. Nah, saya kira ini pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi Santana. Lanjut Pak Bakri.